Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang nilai-nilai Islam dalam Al-Baitori. Yang pertama, kelompok kami berjumlah 5 orang. Terdapat saya, Alifah Zikatun Nahwa, Ananda Valen, Atria Enlet, Nilita Kansa, dan Lia Syahna. Konsep yang pertama yaitu ada nilai sabar. Sabar artinya mengendalikan emosi agar mampu bertahan dalam kebaikan dan keburukan. Hakikat sabar itu pada dasarnya mampu mengontrol emosi dalam kebaikan, dalam hal baik maupun hal buruk. Sedangkan sabar menurut Hamka merupakan suatu sikap dari jiwa yang besar yang terlatih, yang hanya bisa diperoleh dengan mengendalikan diri dan tabah terhadap menghadapi segala bentuk cobaan. Nah, anjuran untuk bersabar itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan bersabar, seorang muslim itu akan mendapatkan ketenangan hati, pertolongan Allah, dan pahala yang berlimpah. Berikutnya adalah konsep syukur. Nah, syukur artinya berterima kasih atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sedangkan bersyukur berarti suatu motif perbuatan prososial sebagai bentuk syukur kepada orang lain yang telah berbuat baik padanya. Nah, bersyukur itu sangat dianjurkan dalam Islam. Nah, diantaranya dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam yang seringkali mengucapkan rasa syukur setiap paginya. Nah, di anjuran bersyukur juga terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyikan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid, yang berartikan, dan ingatlah ketika Tuhanmu menaklukkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat berat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Al-Baitori. Jadi, Al-Baitori sendiri itu merupakan idiom yang berasal dari Jepang, yang memiliki arti tidak membanding-bandingkan diri sendiri. Jadi kenapa idiom ini tuh memiliki arti seperti itu? Karena Al-Baitori itu mencakup kanji dari 4 pohon yang meskipun sama-sama mekar di musim semi, tetap saja 4 pohon tersebut memiliki waktu mekarnya masing-masing. Jadi ada yang mekar di bulan Januari, ada yang mekar di bulan Maret, dan lain sebagainya. Al-Baitori itu mengajarkan kita manusia untuk menyamakan diri kita itu dengan pohon-pohon tersebut, karena sejatinya kita manusia itu sama-sama berproses, dan proses kita itu masing-masing tidak bisa diukur dalam waktu yang sama. Ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Sama halnya dengan pohon yang melambangkan Al-Baitori tersebut. Jadi itulah asal dari idiom tidak membanding-bandingkan diri sendiri yang berasal dari Jepang. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nanda Valen Faliha. Di sini saya akan menjelaskan bab selanjutnya, yakni bagian pembahasan. Filosofi Al-Baitori dalam budaya Jepang mengajarkan kepada kita bahwa perbedaan masing-masing pohon bunga bukanlah sesuatu yang perlu dibandingkan, namun justru perlu dikagumi dalam masa mekarnya masing-masing. Inilah yang kami hubungkan dengan sebuah konsep, yakni The Incomparable Notion of Non-Comparison. Ini adalah sebuah gagasan di mana terdapat beberapa perbandingan yang tidak dapat dibandingkan. Contohnya yang dicontohkan di filosofi Al-Baitori, yakni setiap pohon memiliki nilai dan keunikannya masing-masing, seperti jenis akarnya, jenis daunnya, jenis batang, hingga rupa buahnya. Itu kan bukan sesuatu seperti tinggi nih, saya lebih tinggi dari kamu, atau saya memiliki nafsu makan yang lebih banyak dari kamu. Itu adalah sebuah perbandingan yang bisa dibandingkan. Namun jenis akar, jenis daun, jenis batang ini merupakan sesuatu yang benar-benar berbeda gitu.
Inilah mengapa masing-masing pohon sebagaimana manusia tidak seharusnya saling iri dan saling membandingkan diri dengan satu sama lainnya. Inilah yang dibahas kemudian pada sebuah dalil Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 32 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma fadallallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullahu min fadlihi innallaha kana bikulli syai'in alima. Yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan, yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa ayat 32. Ayat tersebut membahas sifat iri, termasuk dalam membandingkan diri dengan orang lain. Sebenarnya membandingkan diri ini bukanlah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Namun ada beberapa membandingkan diri yang justru menimbulkan sifat iri dan dengki dan menimbulkan luka hati berkepanjangan. Inilah mengapa Al-Quran memberikan sebuah batasan antara membandingkan yang sehat dan yang kurang sehat gitu ya. Dengan yang kurang sehat tadi dicontohkan dalam ayat tersebut seperti membandingkan rupa laki-laki dan wanita, padahal hakikat dan perannya dalam dunia itu masing-masing berbeda. Kemudian, apa yang dapat kita petik dengan memandang filosofi Al-Baitori ini menggunakan perspektif Islam, agar kita tidak hidup dengan tergesa-gesa. Seperti sebagaimana masing-masing pohon bunga ini memiliki waktu untuk mekarnya masing-masing. Misal, salah satu pohon yang mekar di musim semi ini kemudian layu di musim panas. Kemudian ia membandingkan dirinya dengan pohon yang mekar di musim panas. Itu adalah sesuatu yang pembandingan yang kurang sehat, karena dia memiliki waktu mekarnya sendiri gitu ya. Inilah mengapa seseorang harus memiliki sifat sabar dan hidup tidak tergesa-gesa. Seperti pada hadis yang selanjutnya, wa an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu min syaiton akhrajatut Tirmizi wa qala Hasan. Yang artinya dari Sahli bin Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tergesa-gesa itu perbuatan dari setan. Hadis riwayat Tirmizi. Wah, Rasulullah saja mencela perbuatan tergesa-gesa gitu ya. Mengapa? Karena dengan hidup tergesa-gesa, seseorang akan melewatkan banyak sekali kesempatan untuk merasakan indahnya rahmat dan rezeki yang tidak jarang diturunkan dengan cara yang tersembunyi gitu. Akibatnya banyak dari mereka yang terus mengeluh dan tidak bersyukur, padahal tanpa mereka sadari telah begitu banyak nikmat dan rahmat yang telah mereka dapatkan dalam hidup. Berikutnya ada persamaan nilai. Nah, dalam implementasi filosofi hidup Al-Baitori dapat membantu kita dalam memperkuat pemahaman kita tentang konsep bersabar dan bersyukur dalam ajaran agama Islam. Nah, berikut ada 3 cara, yaitu yang pertama menerima diri sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dan sadar bahwa kita pun memiliki peran yang penting dalam suatu hal dan berarti bagi seseorang. Yang kedua, ada perbaiki kekurangan kita dengan mindset yang baik,
Janganlah terlalu tenggelam dalam rasa cemburu. Namun juga tidak baik jika kita berlaku sombong atas segala kelebihan yang kita miliki, karena apapun yang kita miliki tidak selamanya ada di dalam hidup ini. Dan yang ketiga, jalani hidup tanpa tergesa-gesa dan mengambil waktu untuk memperhatikan sekitar. Betapa banyak nikmat dan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga terdapat banyak sekali kesempatan dalam hidup yang mudah dilewatkan jika kita tidak memperhatikan dengan sesama. Jadi kayak kita hidup dengan pelan-pelan saja gitu. Tidak usah terburu-buru, berlomba-lomba untuk mencapai tujuan. Kita akan mencapai tujuan tersebut jika memang sudah saatnya. Berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan, namun tidak harus tergesa-gesa mencapai tujuan, karena setiap orang memiliki akhir yang berbeda-beda. Baik, kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah penelitian yang kami ambil ini tuh mengkaji hubungan antara nilai-nilai Islam dengan konsep al-Baitori. Nilai-nilai Islam yang seperti apa? Khususnya nilai sabar dan juga bersyukur. Dan hasil penelitian kami itu menunjukkan bahwa al-Baitori dengan nilai-nilai Islam, khususnya sabar dan bersyukur ini tuh memiliki kesamaan. Karena di dalam Islam, sabar dan bersyukur itu merupakan dua dari banyaknya nilai penting yang diajarkan untuk membentuk suatu karakter dan kepribadian seorang muslim. Dan dua nilai ini tuh membantu seorang muslim untuk menghadapi berbagai tantangan hidupnya dengan tenang namun penuh dengan rasa syukur. Sedangkan al-Baitori itu menekankan kepada pengembangan diri dan kesadaran bahwa sejatinya setiap orang itu memiliki jalan hidup yang berbeda-beda. Dan hal ini tuh sejalan dengan ajaran Islam tentang bagaimana kita menerima dan tetap mensyukuri atas takdir yang telah diberikan. Seperti itu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kurangnya penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.